sumpah pribadi Mr. Prabowo yang sangat fenomenal, sangat terkenal, dan sangat menggetarkan adalah saya ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Itu. Nah ini gayut dengan tekad Mr. Prabowo itu. Baru-baru ini Bank Dunia mengupdate angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi update ini kemudian mengkoreksi angka yang sebelumnya dirilis. Kalau sebelumnya Bank Dunia mencatat kemiskinan di Indonesia itu 170 juta lebih, dengan purchasing power parity yang terbaru itu Bank Dunia mencatat lebih dari 190 juta rakyat Indonesia berada pada garis kemiskinan. Nah ini tentu semangat Mr. Prabowo ini saya kira based on statistik, sehingga niat mulia untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin ini lebih dari separuh akan mendoakan Mr. Prabowo betul-betul menjalankan apa yang diucapkan. Nah, barangkali ada yang nyinyir terhadap laporan Bank Dunia. Ini Bank Dunia kok statementnya atau laporannya kok politis. Ini saya kira kalau ada yang berpendapat demikian ini wawasannya kurang luas ya. Ya, Bank Dunia mengkalkulasi itu berdasarkan hitung-hitungan yang terukur, dan itu PPP atau Purchasing Power Parity itu memungkinkan Bank Dunia itu mengadakan perbandingan antar negara, sehingga itu perhitungannya justru lebih fair. Ya, ilustrasi sederhananya kalau misalnya skup khusus Indonesia, misalnya apakah keluarga dengan penghasilan 100.000 itu kategori miskin atau tidak. Kalau kita hanya berhenti pada angka 100.000, maka 3 anggota keluarga dengan penghasilan 100.000 itu barangkali cukup di satu daerah, tetapi tidak cukup di daerah lain. Nah, kira-kira semacam itu ya ilustrasinya. Artinya purchasing power parity itu justru mengukur perbedaan harga di berbagai negara, sehingga justru ukuran itu lebih fair. Nah, bahwa kita setuju atau tidak itu persoalan lain, tetapi dari situ kita bisa melihat posisi Indonesia di dalam tata pergaulan internasional, bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian kalau ada yang mosok miskin bisa berbondong-bondong ke Jepang mensupport kesebelasan timnas yang akan bertanding nanti sore, itu ya taruhlah jumlahnya tidak kurang dari 10.000 begitu ya. Bagaimana kok Indonesia bisa dikatakan miskin? Ya 10.000 orang itu kan hanya 10.000 itu hanya 1/100 juta. Kalau kita menggunakan bundling sekelompok orang itu 1 juta, maka 10.000 itu hanya 1/100. Apalagi kalau 280 juta, maka supporter yang berbondong-bondong ke Jepang itu tidak lantas kemudian merepresentasikan bahwa kita bukan negara yang berpenduduk miskin lebih dari separuh. Itu satu hal yang lain. Ya, saya kira masih relevan ketika kita menyitir
Material Power Index dari Jeffrey Winters, tentang yang itu menunjukkan kesenjangan. Artinya hanya sedikit orang Indonesia yang punya kemampuan untuk berbondong-bondong ke Jepang hanya untuk menyaksikan timnas, yaitu itu bagian lain dari nasionalisme yang ditunjukkan di dunia olahraga. Tapi kemiskinan adalah angka-angka yang terukur. Kalau kemudian kita menyadari bahwa kemiskinan penduduk Indonesia itu lebih dari separuh, maka sangat urgen, ini berulang-ulang kali saya kampanyekan lewat channel Gurem saya, bahwa solusi mendasar, solusi yang substansial itu, saya sepakat dengan para purnawirawan yang memperjuangkan, sekarang sedang bergulir di parlemen, ya meskipun skala prioritasnya baru poin ke-8, tetapi poin ke-5 itu tidak kalah pentingnya, itu sangat mendasar, sangat visioner. Nah, ada juga yang sanksi, atau mungkin bukan sanksi, ya meragukan kan, jangan-jangan Mr. Prabowo ketika menindak tegas perusahaan tambang itu hanya berujung pada pengalian pemain. Ya, ini saya kira kekhawatiran semacam ini juga boleh-boleh saja masyarakat yang menyaksikan semacam itu nanti hanya akan jadi pemain. Maka satu-satunya kunci adalah back to pasal 33, karena di situ kalau kita berbicara secara fundamental, maka yang bermain, bukan bahasanya kurang pas sekarang, yang bukan yang bermain, yang boleh mengelola tambang itu adalah negara. Bahwa kemudian ada ekses-ekses pemanfaatan BUMN untuk kepentingan kekuasaan, itu adalah hal yang lain yang juga harus diberantas oleh Mr. Prabowo. BUMN biarlah menjadi satu entitas bisnis negara yang ujungnya adalah kemakmuran rakyat. Nah, kalau ini sudah berlangsung secara ideal, maka bukan tidak mungkin di tahun 2045 kita akan benar-benar menjadi negara yang masyarakatnya makmur, cerdas, sehingga apa yang pernah disampaikan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, tentang Trisula, kita harus mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam berbudaya. Titik awalnya adalah seperti yang diperjuangkan oleh para purnawirawan, back to pasal 33. Salam konstitusi.